pemirsa terkasih dalam Tuhan, senang sekali saya Elizabeth dapat kembali menyapa Anda dalam program Rohani Pelita Hati. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih sebagai seorang tua berkomunikasi dengan anak ya. Karena saat ini seringkali terjadi kesulitan dalam berkomunikasi dengan anak. Hadir bersama saya Bapak Hendrik Ronald yang akan men-sharingkan mengenai komunikasi orang tua dan anak. Shalom Pak Ronald. Shalom. Apa kabar Pak Ronald? Dahsyat sekali. Senang sekali bisa menyapa Anda para pemirsa-pemirsa terkasih. Senang sekali. Oke, Pak Ronald, sebelum tak kenal maka tak sayang. Oke. Oleh karena itu bisa nggak Pak Ronald ceritakan sedikit background Bapak apa? Oke, nah senang sekali pemirsa terkasih, nama saya Hendrik Ronald, panggilan saya Pak Ronald, oke. Nah, jadi saya sendiri biasanya bekerja sebagai seorang trainer atau motivator. Saya itu, area expertise saya adalah bagian service excellence, yaitu bagaimana cara membangun kultur service di mana kita bisa saling melayani. Jadi di mana kita bekerja bisa melayani customer dengan rendah hati, dengan tulus hati, baik melayani jemaat dengan tulus hati, dengan rendah hati, maupun bersama sesama kita juga. Namun saya juga seringkali memberikan ini pelatihan untuk guru-guru, untuk para dosen tentang bagaimana sih caranya mendidik anak. Karena seringkali Bu Elis, banyak anak itu ternyata yang potensinya begitu besar. Namun mereka tidak dimengerti oleh orang tuanya, tidak dimengerti oleh guru-gurunya bagaimana potensi mereka. Jadi misalnya seperti Albert Einstein. Dulu dia dianggap sebagai seorang yang kok sepertinya anak cuek, kok sepertinya dia anak terus mohon maaf sepertinya bodoh. Bahkan dianggap sebagai seorang yang drop out. Padahal Albert Einstein tersebut sebagai seorang yang jenius. Namun karena guru tidak mengerti dia, karena orang tua tidak mengerti dia, maka dia dianggap sebagai seorang yang bodoh. Padahal Albert Einstein sendiri seperti Anda tahu mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, bila gurunya bisa mengetahui bagaimana potensi anaknya, bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif kepada anaknya, akan jadi jauh lebih bagus. Semoga nanti dengan kita bisa mengerti anak kita bisa menghasilkan Einstein berikutnya. Berarti problemnya itu sendiri sebenarnya di dalam komunikasi. Yes, Jadi very good. terjadi miskomunikasi gitu antara yang tua dengan yang muda deh istilahnya. Betul sekali. Nah sebenarnya apa sih yang diharapkan, komunikasi seperti apa yang diharapkan dari orang tua dan anak? Nah, para pemirsa, salah seorang guru saya ngomong seperti ini. Beliau ngomong gini, Ronald, kamu tahu nggak sih? Dari 100 masalah yang ada di dunia, 110-nya itu masalah komunikasi. Saya langsung, what? 110-nya masalah komunikasi. Dengan kata lain, hampir bisa dibilang, hampir semua masalah di dunia tuh semuanya adalah masalah komunikasi. Orang tua sama anak juga mempunyai masalah komunikasi. Karena orang tua seringkali merasa bahwa saya adalah pihak otoritasnya. Saya yang lebih tahu daripada kamu. Saya hidup lebih lama daripada kamu. Kamu dengerin saya. Seringkali yang terjadi seperti itu. Dan anak merasa loh kayak saya ditekan terus, saya ditekan terus, saya ditekan terus. Ini yang seringkali terjadi sehingga anak selama kelamaan merasa makin jauh dan makin jauh sama orang tuanya. Dan ketika anak merasa makin jauh sama orang tuanya, dia nggak dapat kenyamanan lagi sama orang tuanya, dia akan mencari kenyamanan di luar. Itu yang terjadi. Kenapa seringkali saya mohon maaf ada anak yang mungkin rambutnya bisa jadi dipirangin, saya mohon maaf mungkin nanti malah terjebak sama temannya. Dia mencari kenyamanan dari mana? Bukan lagi dari keluarga. Dia mencari kenyamanan dari obat bius, dia mencari kenyamanan dari teman-temannya. Dia di rumah nggak pernah dianggap hebat sama sekali. Karena hebat siapa? Orang tuanya. Orang tuanya selalu benar, orang tuanya selalu hebat, anaknya selalu dianggap kamu nggak tahu apa-apa kok. Kamu nggak tahu, kamu belum ngerti, kamu diam aja ya. Dia merasa, loh kok saya nggak pernah dianggap sama sekali. Padahal anak itu punya keinginan, manusia punya kebutuhan dasar untuk selalu diakui dan dianggap juga benar. Mereka juga pengen dimengerti. Kalau orang tua nggak bisa ngerti, ada orang lain bisa ngerti siapa? Teman-temannya. Ketika dia ngedrugs, dia dianggap, kamu hebat. Justru berbeda. Ketika dia ngedrugs, dia dianggap hebat. Tapi orang nggak ada masalah. Ketika dia dianggap hebat seperti itu, dia akhirnya lanjut dengan pergaulan seperti itu. Ketika dia ngerokok, dia dianggap hebat, akhirnya dia lanjut dengan pergaulan seperti itu. Itu seringkali yang terjadi. Dan ketika komunikasi nggak bagus, orang tua merasa, loh makin lama anak saya makin bandel, anak juga merasa, loh makin lama orang tua saya nggak ngerti saya. Itu yang terjadi saat-saat ini. Jadi sebenarnya siapa yang harus mengalah untuk mengerti berkomunikasi? Orang tuanya harus mengerti anak atau anak mengerti orang tua? Dua-duanya. Dua-duanya. Anak mengerti orang tua juga mengerti anaknya. Nah, kalau saya cerita sedikit boleh Bu Elis ya? Boleh. Nah, kita para pemirsa terkasih, saya punya anak. Saya yakin beberapa dari Anda juga punya anak, atau bagaimanapun anak juga, Anda juga merasa, Anda juga pengen dimengerti oleh orang tua Anda. Saya mengerti itu. Anda sebagai orang tua pun, Anda juga merasa, saya juga pengen dimengerti loh oleh anak saya. Kita memang dua-duanya harusnya saling mengerti. Karena seperti ini, saya bakal menjelaskan sedikit tentang orang tua. Orang tua seringkali disalahkan. Ketika anaknya bergaul pergaulan bebas, orang tuanya yang salah. Ketika anak Anda berprestasi, orang tuanya yang salah. Kalau enggak ya anaknya yang salah. Tapi guru-guru merasa, oh ini orang tuanya kok Anda mendidik. Orang tuanya sih yang nggak mau meluangkan waktu. Orang tua disalahkan, padahal orang tuanya nggak pernah diajarkan sama sekali.
Kita sebagai orang tua mendapatkan pendidikan dari mana? Dari 2000 tahun yang lalu. Orang tua kita mendidik seperti apa, lalu kita ulangin, dan kita merasa, ya yang penting kita jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dengan dilakukan oleh orang tua kita. That's it. Kita mencoba menjadi orang tua yang lebih baik. Tapi apakah benar-benar kita bisa lebih baik? Kita tidak pernah dilatih bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Nah, ternyata ada pelatihannya. Dr. Thomas Gordon, seorang pakar parenting, beliau menjelaskan bahwa ternyata ada 3 metode komunikasi yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk orang tua dan anak. Apa itu Pak? Coba bisa Nah, dijelaskan. jadi seperti ini. Para pemirsa terkasih, ada 3 metode komunikasi. Metode pertama yaitu adalah metode di mana orang tuanya selalu win. Jadi di sini hubungannya adalah win lose, win lose. Jadi begini Bu Elis, misalnya di saat anak berkomunikasi sama orang tuanya, misalnya dia nanya seperti ini, Ma, itu nanti jam berapa makanan masak? Dia tanya jam berapa makanan yang sudah jadi. Itu sebenarnya adalah proses di mana dia menyampaikan suatu pesan. Tugas orang tua adalah mencari tahu, ini pesan sebenarnya maksudnya apa gitu loh. Orang tuanya bisa, jadi seringkali salah paham. Orang tua nanya, loh kamu kenapa nanya jam berapa masak? Kamu mau pergi keluar lagi ya? Gak ada cerita ya, kerjaan PR dulu ya. Loh, anaknya merasa, loh Ma, saya nanya jam berapa ini cuma karena saya lapar. Jadi sebenarnya anaknya karena lapar, dia nyampaikan jam berapa masak, akhirnya orang tuanya salah tangkap. Ini seringkali yang terjadi, anak menyampaikan suatu pesan, orang tua menyampaikannya berbeda. Atau orang tua pengen menyampaikan suatu pesan, anak menangkapnya berbeda. Nah, ini adalah tugas kita, bagaimana caranya untuk mendapatkan apa sebenarnya pesan seorang anak. Karena ketika anak tidak mau belajar, ketika anak tidak mau makan, itu sebenarnya dia pengen menyampaikan sesuatu. Ma, there is something wrong with me. Tapi orang tua seringkali nggak bisa. Atau misalnya ketika orang tua ngomong, orang tua sebenarnya pengen kasih tahu ada sesuatu, tapi anak nggak bisa nangkap maksudnya. Nah, metode 3 yang saya bilang tadi. Metode pertama adalah metode di mana orang tua selalu win. Dia tidak berusaha mencari tahu apa sebenarnya keinginan seorang anak itu, dia nggak mencari tahu. Nah, metode pertama adalah misalnya seperti ini. Anak bilang kayak gini, Mah, aku pergi sekolah dulu ya. Mamanya bilang, oke. Tapi di luar hujan, pakai jas hujan ya. Anaknya bilang, oh nggak mau pakai jas hujan. Loh, nanti sakit loh, di luar hujan lebat loh. Udah, nggak mau. Jasnya aku malu pakai situ. Nggak ada cerita ya. Pakai nggak? Mama bilang pakai ya. Ma, tapi nggak mau. Nggak ada cerita, pakai. Akhirnya anak merasa, ya udahlah, aku pakailah. Itu metode pertama, di mana anak selalu kalah, di mana orang tua selalu menang. Apa yang terjadi dengan efek pertama ini? Di metode pertama ini yang terjadi adalah anak selalu merasa dia kalah. Anak selalu merasa saya selalu ditekan. Pada akhirnya dia merasa anak bisa jadi lama-lama dia memberontak, atau akhirnya dia jadi sangat penurut. Tapi ketika anak sangat menurut, itu juga resiko. Kenapa? Karena anak jadinya tidak punya drive sama sekali. Dia selalu membutuhkan sosok orang tua atau sosok otoritas untuk nyuruh, bergerak. Ayo, kamu sudah saatnya maju. Dan ketika anak dipaksa untuk memakai jas hujan seperti itu, apakah dia benar-benar memakai jas hujan? Belum tentu. Bisa jadi di luar sana dia malu, dia buka jas hujannya. Dan orang tua seringkali tidak tahu bahwa yang terjadi di luar sana adalah anaknya malu. Orang tuanya pada akhirnya harus meluangkan waktu lagi untuk mesti ngontrol lagi. Ini keputusan saya dijalankan atau enggak? Itu metode pertama, di mana anak selalu ditekan. Metode pertama. Nah, pemirsa, tapi ada juga metode kedua. Metode kedua seperti apa? Metode kedua adalah di mana anaknya yang menang, orang tuanya yang kalah. Hubungannya tetap win-lose. Nah, di sini seperti apa? Nah, seperti ini. Misalnya nih, kasus yang sama ya. Nak, mau pergi sekolah ya? Iya, aku pergi sekolah dulu ya, Ma. Dadah. Oke. Tapi di luar hujan. Pakai jas hujan ya? Enggak mau. Di luar hujan loh, nanti kamu sakit loh. Nggak mau. Itu malu apa pakai jas itu? Nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Kalau nggak dikasih aku nggak mau pergi sekolah, nggak mau. Ya udah deh, kamu tuh emang nggak bisa dibilangin. Udah pergi sana. Akhirnya anaknya menang, orang tuanya kesel. Loh, kok saya selalu kalah? Dan anak yang seperti ini akhirnya tumbuh jadi seperti apa? Akhirnya anak yang seperti ini tumbuh jadi anak yang bandel. Karena dia selalu win, sama orang tua selalu win. Sama teman-temannya juga nggak mau menghargai. Ketika dia mau apa, dia harus selalu dapat. Ini yang kita bilang dengan anak bandel. Anak yang dimanjakan, anak yang selalu pengen apapun yang dia ingin selalu dapat. Anak seperti ini juga bukan tipe yang ideal. Hubungannya selalu win-lose. Akhirnya orang tuanya stres. Akhirnya orang tua juga nggak tahu berbuat apa. Nah, tapi yang menarik ya para pemirsa, jarang sekali ada orang tua yang pure tipe pertama, murni tipe pertama, pakai metode pertama. Jarang sekali juga ada orang tua yang murni pakai metode kedua. Yang terjadi apa? Mereka berganti-ganti, oscillating. Jadi pertama dia pakai metode pertama. Nah, pakai jas hujan. Pertama anaknya masih bisa ditekan, masih bisa terus. Tapi lama-lama anaknya berontak.
udah makin besar anaknya sudah bisa ngelawan sama orang tuanya. Akhirnya anaknya bilang, loh enggak mau Pak. Akhirnya ketika dia sudah makin lama makin besar, dia beralih ke metode kedua, di mana anaknya yang menang. Tapi orang tuanya merasa, loh kalau dibiarin seperti ini lama-kelamaan anak saya Ya. bakal berontak terus, saya nggak bisa kontrol. Orang tuanya memasang kehendak, dia kembali pakai metode pertama. Ketika dia pakai metode pertama, anaknya nggak terima lagi, akhirnya berontak lagi, balik, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu yang terjadi. Itu yang sering kali terjadi. Orang tuanya bingung. Saya sudah pakai metode pertama. Coba sayang keras, nggak bisa. Saya biarkan anak saya, nggak bisa juga. Orang tuanya bingung. Dan di sini orang tua juga nggak bisa disalahkan. Karena orang tua nggak pernah dilatih sama sekali. Itu yang terjadi, Bu Elis. Lalu seperti ini Pak, kan ada waktunya memang sebagai orang tua memang harus menyuruh. Mhm. Jadi kan nggak bisa dari lahir terus kita terserah anak aja. Very good, betul. Berarti harus, ya saya sebagai orang tua memang harus menyuruh anak dulu. Itu biasanya sampai usia berapa dan sampai usia berapa orang tua mengajak negosiasi anak? Ini menarik sekali. Sampai umur berapa? Karena pada dasarnya begini, orang tua merasa bahwa anak yang bisa diajak ngomong itu adalah anak yang sudah bisa ngomong. Padahal enggak. Karena ini pada dasarnya adalah mindset orang tua. Mindset orang tua bagaimana agar prinsipnya orang tua bisa menemukan apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang anak. Misalnya seperti dibilang tadi, ketika anaknya bilang, Ma, masakan masak jam berapa? Gitu. Anak tuh pengen menyampaikan sesuatu. Tugas orang tua adalah mendekode. Jadi misalnya kayak gini, ketika anak masih bayi, saya banyak melihat para pemirsa terkasih, saya banyak melihat sekali orang tua walaupun anak masih bayi tetap orang tuanya memaksakan kehendak. Misalnya gini, ketika anaknya nangis, diam ya, ditepuk-tepuk. Diam ya. Mama bilang diam ya. Dia tidak mencari tahu apa sebenarnya gitu loh. Dia cuma merasa anaknya bandel nih. Dia nggak mencari tahu. Nah sebenarnya yang harus dilakukan apa? Orang tua berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi sama anaknya. Itu makanya kita biasa memakai metode ketiga. Metode yang win-win solution. Di mana orang tua berusaha mendengarkan anaknya. Apa sebenarnya yang terjadi. Para pemirsa terkasih, mari saya ajarkan tentang metode ketiga. Ini adalah metode ideal yang seharusnya dipakai. Nah, ketika misalnya anak datang sama mamanya, anaknya terus bilang, Ma, aku pergi sekolah ya, tapi aku nggak pakai jas hujannya. Orang tuanya sensitif, harus tanya. Nah, salah satu cara terbaik adalah dengan cara mengulangin kata-kata anaknya. Kamu nggak mau pakai jas hujannya. Tapi mengulangi doang belum tentu pasti. Intinya adalah bukan cuma mengulangi, tapi mengulangi ini mencari tahu. Kamu malu ya? Itu sebenarnya. Kamu malu pakai jas hujan? Iya, aku malu pakai jas hujan. Oke, kira-kira, tapi mama cemas, mama takut kamu sakit. Kita di sini punya masalah, kamu nggak mau pakai jas hujan, tapi mama takut kamu sakit. Gimana kira-kira solusi menurut kamu seperti apa? Nah, di sini orang tua mau coba mendengarkan. Lalu anaknya bilang, Ma, kalau gitu gini deh. Mama kan punya jas hujan yang lama, boleh nggak aku pakai jas hujan yang itu? Loh, tapi itu kan yang lama. Nggak apa-apa, Ma, aku merasa yang itu lebih keren. Nggak apa-apa, aku pakai yang itu aja, boleh nggak? Nah, ketika anaknya bisa mengutarakan solusi yang menurut dia juga baik, orang tua juga setuju. Ini kira-kira solusi yang baik. Aha, di situ terjadi hubungan yang mulai harmonis, di mana solusi dicari berdua, bukan cuma solusi dicari sendiri. Komunikasi orang tua dan anak sangat dalam sekali dan sangat luas sekali ya. Very good. Tapi waktu sudah Betul. sangat mepet. Kira-kira ada yang ingin Pak Ronald sampaikan pada pemirsa? Nah, orang tua, saya bagaimanapun Anda sebagai orang tua, saya yakin banget bahwa Anda pasti pernah punya yang namanya luka batin. Saya yakin itu. Tapi begini, orang tua Anda juga tidak pernah bermaksud kok. Dia tidak tahu kok bagaimana caranya untuk ngomong sama anaknya. Orang tua Anda tidak ngerti. Maka saya minta sama Anda, please, belajar untuk bagaimana caranya untuk bisa ngerti sama anak Anda. Sehingga apa yang terjadi tersebut tidak terjadi lagi. Anda pernah mengalami luka batin, saya juga pernah mengalami luka batin sama orang tua saya. Dan itu dialami oleh setiap anak. Luka batin bisa besar, bisa kecil. Tapi jangan sampai terjadi sama anak kita. Belajar untuk mendengarkan anak kita. Belajar untuk negosiasi, seperti saya bilang seperti tadi. Nah, jadi posisi anak ini jangan kita anggap sebagai posisi yang di bawah kita. Posisi anak kita anggap sebagai seorang yang seimbang sama kita. Jadi kita seringkali sebagai orang tua merasa parents know best. Belum tentu. Kita merasa bahwa cara kita yang terbaik. Oh ya? Belum tentu cara kita yang terbaik. Kita belajar untuk negosiasi sama anak, untuk mencari solusi. Kadang-kadang solusi dari anak ini bisa aneh-aneh banget. Tapi di situ kita belajar sama anak untuk belajar mencari solusi. Dari awal bagaimana cara kreatif mencari solusi. Dan ketika solusi dapatkan berdua antara orang tua sama anak, beautiful. Hubungan Anda sama anak akan jadi jauh lebih bagus. Dan ketika anak merasa dimengerti, merasa didengarkan, dia merasa bahwa di keluarga pun dia berasa unggul kok. Merasa bahwa saya juga punya posisi, saya juga didengarkan. Dia nggak perlu lagi mencari cinta di luar.
Dia nggak perlu lagi mencari kepuasan, dia nggak perlu lagi mencari bahwa dia merasa diunggul di luar. Karena semua sudah ada dari orang tuanya. Dia merasa nyaman, dia merasa ada variasi, dia merasa bahwa dia unggul, dia merasa dicintai, dia merasa bahwa dia bertumbuh, dia merasa bahwa dia bisa berkontribusi. 6 kebutuhan dasar manusia ini kalau sudah terpenuhi semua, nggak perlu mencari di luar. Very good Bu Elis, itu yang harus kita lakukan. Luar biasa Pak Ronald. Kayaknya harus ada sesi tambahan untuk hal ini. Dengan senang hati, dengan senang hati. Terima kasih Pak Ronald atas sharingnya. Demikian pemirsa, sharing kita bersama Bapak Hendrik Ronald. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat menjadi ilmu baru buat kita sebagai orang tua dalam berkomunikasi dengan anak kita. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus